Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Azhar Sisilia atau yang biasa dipanggil Sisil. Jadi di video kali ini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah apresiasi puisi. Jadi sesuai dengan mata kuliahnya, dalam video pembelajaran kali ini, materi yang akan saya bawakan yaitu terkait puisi. Lebih jelasnya lagi adalah memahami puisi. Nah, apa saja sih yang ada dalam memahami puisi ini? Jadi, di materi yang akan saya jelaskan nanti itu ada beberapa poin. Di antaranya ada pengertian, ada unsur pembangun seperti struktur batin dan struktur fisik puisi, serta ada jenis-jenis puisi. Nanti akan ada beberapa yang akan saya paparkan. Mungkin kita dari zaman sekolah itu pasti udah sering ya mendengar yang namanya puisi. Mungkin dari guru kita tuh sering menyuruh kita untuk maju ke depan untuk membaca puisi, dan juga ya yang paling agak naik setingkat itu seperti disuruh membuat puisi ya, membuat puisi secara pribadi begitu. Namun tahukah kalian bahwa di dalam membuat puisi itu juga tidak sembarangan, harus memerhatikan ciri-cirinya, memerhatikan struktur fisik, struktur batinnya gitu. Ya, jadi nggak cuma sekedar sebuah kata dengan kata-kata kiasan, dengan kata-kata yang indah. Jadi puisi itu sebenarnya memiliki strukturnya, memiliki ciri-cirinya, memiliki yang bisa membuat puisi tersebut menjadi lebih bermakna gitu. Jadi itulah yang akan nanti saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dapat menyimak dengan baik. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk pada materi memahami puisi. Jadi kalau di dalam buku yang menjadi sumber belajar kami pada saat mata kuliah apresiasi puisi itu, memahami puisi ini merupakan bagian dari bab awal pada buku tersebut. Jadi ini sudah ada, ini merupakan PowerPoint saya saat presentasi pada mata kuliah apresiasi puisi. Ada nama mata kuliahnya apresiasi puisi terkait dengan materi memahami puisi. Jadi kita akan lanjut. Nah, yang pertama itu ada pengertian puisi. Jadi di sini saya akan mengambil dari dua sudut pandang. Yang pertama itu ada pengertian menurut para ahli, dan yang kedua itu ada pengertian yang saya simpulkan sendiri. Baik. Pengertian puisi menurut para ahli. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Menurut Wahyuni tahun 2014 pada halaman 12 menyatakan bahwa puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang diwujudkan dengan kata-kata indah dan bermakna di dalamnya. Dibanding karya-karya sastra lain, puisi termasuk dalam kategori karya sastra paling tua. Kemudian ada juga pengertian puisi menurut Wiryo Josudarmo pada tahun 1984 pada halaman 51, yang dikutip oleh Pradopo pada tahun 1987 pada halaman 5. Dalam pengkajian puisi mengemukakan bahwa puisi itu karangan yang terikat oleh banyak bait dalam tiap bait, kuplet atau strofa, suku karangan, banyak kata dalam tiap baris, banyak suku kata dalam tiap baris, rima, dan irama. Nah, itu tadi pengertian puisi menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut apa yang telah saya simpulkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah rangkaian kata yang mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan penyair yang disusun dengan baik dan indah melalui tulisan sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati apa yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra
yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi pada materi ini nanti kita akan membahas satu persatu apa itu struktur fisik dan apa itu struktur batin pada puisi. Nah, ini dia, ada unsur pembangun puisi. Jadi, unsur pembangun dalam puisi itu terdiri atas dua, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin puisi. Unsur pembangun puisi mencakup tentang struktur dalam puisi. Terdapat dua struktur dalam puisi, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, di sini, apakah itu struktur fisik, puisi, dan struktur batin pada puisi? Mari kita akan saya paparkan satu persatu. Ini, struktur fisik puisi itu terdiri atas tipografi, diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, dan versifikasi. Seperti halnya ini struktur. Jadi di sini kita membahas struktur fisik. Fisik itu berarti yang bisa kita lihat ya teman-teman. Yang bisa kita lihat. Berikut akan saya jelaskan mengenai struktur fisik puisi. Yang pertama itu ada tipografi. Tipografi ini yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Kemudian lanjut ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Kemudian kita lanjut, ada imaji. Penjelasannya itu imaji yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji itu tadi penjelasan mengenai imaji. Kemudian kita lanjut pada penjelasan kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang dapat diungkapkan dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Kata konkret merupakan syarat terjadinya pengimajian atau pencitraan. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi simatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa disebut juga dengan majas yang sering kita kenal yaitu majas. Kemudian ada versifikasi. Versifikasi terdiri atas rima, ritma, dan metrum. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Kemudian metrum adalah satuan irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suku kata dalam setiap baris puisi. Fungsi dari versifikasi ialah membangun imajinasi dalam pikiran pembaca agar konsentrasinya tidak terputus. Nah, itu dia tadi pemaparan mengenai struktur fisik puisi. Nah, adanya struktur fisik puisi erat kaitannya juga dengan adanya struktur batin pada puisi. Nah, jadi kita lanjutkan pada struktur batin puisi. Nah, dalam struktur batin puisi ini ada 4. Yang pertama itu ada tema, ada rasa, ada nada, dan ada amanat. Jadi kita akan saya jelaskan satu-satu. Tema atau makna adalah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya.
tema sebuah puisi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna secara keseluruhan. Kemudian ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Kemudian ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada, menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Itu merupakan penggambaran dari nada dalam puisi. Kemudian ada amanat dalam puisi ini ya sama saja seperti hal-halnya karya sastra pada umumnya. Amanat ini merupakan tujuan, maksud, atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, itu dia tadi telah saya jelaskan mengenai struktur fisik dan struktur batin puisi. Saya harap teman-teman sudah dapat memahami nih bahwa dalam puisi itu unsur yang paling membangun di dalamnya yaitu adalah strukturnya. Strukturnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tadi struktur fisik dan struktur batin di dalam puisi. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk pada jenis-jenis puisi. Lanjut dulu. Ada jenis-jenis puisi. Apa saja sih yang ada dalam jenis-jenis puisi ini? Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, jenis-jenis puisi itu terdiri atas dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, masing-masing dari puisi lama dan puisi baru ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga memiliki berbagai macam jenis yang berbeda-beda ya. Puisi lama itu seperti apa ciri-cirinya dan puisi baru itu seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Puisi lama dan puisi baru. Jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Apa sih puisi lama dan puisi baru itu? Mari akan saya jelaskan di sini. Ciri-ciri puisi lama dan puisi baru. Terdapat beberapa perbedaan ya terkait dengan puisi lama dan puisi baru. Akan saya jelaskan dulu bahwa puisi lama adalah jenis puisi yang terikat dengan kaidah dan aturan-aturan penulisan. Kalau puisi baru itu pengertiannya adalah jenis puisi yang tidak terikat oleh aturan dan memiliki bentuk yang lebih bebas dari puisi lama. Mungkin di video presentasi saya ini agak terpotong, nanti akan saya berikan penjelasan lagi, akan saya bacakan ya. Puisi lama dan puisi baru itu memiliki perbedaan ciri-ciri. Kalau ciri-ciri puisi lama itu ciri-cirinya adalah tidak diketahui siapa pengarangnya atau anonim, merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut, sangat terikat dengan kaidah dan aturan-aturan seperti gaya bahasa, diksi, rima, intonasi, dan sebagainya. Jadi puisi lama ini berbeda dengan puisi baru yang tidak begitu terikat dengan aturan ya. Namun ya, terdapat perbedaan di antara keduanya. Puisi baru itu ciri-cirinya bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi,
memiliki sajak yang teratur, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, umumnya berbentuk 4 seuntai, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Di setiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Diketahui nama pengarangnya berbeda dengan puisi lama yang bersifat anonim. Kemudian masih ada ciri-ciri dari puisi baru. Perkembangannya secara lisan dan tertulis, tidak terikat oleh aturan rima, jumlah baris dan suku kata, menggunakan majas yang dinamis dan berubah-ubah, biasanya berisi tentang kehidupan, lebih banyak memakai sajak dan syair, memiliki bentuk yang rapi dan simetris, rima yang teratur, tiap-tiap barisnya berupa kesatuan sintaksis. Nah, jadi itu sudah saya paparkan mengenai ciri-ciri dari puisi lama dan puisi baru. Kita akan lanjut jenis-jenis puisi. Dalam puisi lama itu ada pantun, ada syair, mantra, gurindam, bidal, seloka, talibun, dan karmina. Sementara pada puisi baru itu terbagi lagi menjadi 2 berdasarkan isi dan berdasarkan bentuk. Ada balada, hinde, romansa, ode, epigram, elegi, dan satir. Kemudian berdasarkan bentuk ada distikon, terzina, kuatrin, queen, sektet, septim, oktav, dan sonata. Kemudian kita masuk pada gambaran puisi Indonesia. Gambaran puisi Indonesia itu ada mantra, yang paling umum yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ada mantra, ada pantun dan syair, ada puisi Jawa, ada puisi baru, ada puisi angkatan 45, dan kemudian ada puisi kontemporer. Baiklah, ini sudah merupakan bagian dari akhir materi ya. Saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan. Puisi merupakan kesusastraan yang paling tua. Puisi adalah rangkaian kata yang mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan penyair yang disusun dengan baik dan indah melalui tulisan sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati apa yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Dalam puisi, terdapat 2 struktur, yaitu struktur fisik dan batin. Jenis-jenis puisi terdiri atas puisi lama dan puisi baru. Puisi baru terbagi lagi menjadi 2, berdasarkan isi dan berdasarkan bentuk. Kemudian terdapat gambaran beberapa puisi di Indonesia, yaitu ada mantra, pantun dan syair, puisi Jawa, puisi baru, puisi angkatan 45, dan puisi kontemporer. Baik, ini merupakan pemaparan materi dari saya terkait dengan memahami puisi. Semoga teman-teman yang sudah menyimak dari awal tadi mampu mengerti nih, mampu paham terkait dengan puisi. Jadi ketika ingin membuat puisi, nantinya akan lebih memerhatikan struktur fisiknya, struktur batinnya, serta sudah tahu nih kalau kita buat puisi sekarang itu maksudnya puisi mana, puisi lama atau puisi baru. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai memahami puisi. Jadi saya harap teman-teman sudah mengetahui nih pengertian puisi itu apa, jenis unsur pembangun puisi itu ada 2, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Saya harap teman-teman sudah dapat membedakan mana yang struktur fisik dan mana yang struktur batin. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis puisi yang terbagi menjadi 2, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Jadi saya harap teman-teman juga sudah dapat membedakan mana yang puisi lama dan mana yang puisi baru. Jadi sekian dari saya untuk pemaparan materi, dan selanjutnya saya akan membacakan sebuah puisi favorit saya sejak sekolah, yaitu Cerita Buat Dian Tamaila karya Khairil Anwar. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak materi yang telah saya paparkan, dan semoga kita dapat berjumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.
Cerita buat Dian Tamaila, karya Khairil Anwar. Beta Pati Raja Wane yang dijaga datuk-datuk cuma satu. Beta Pati Raja Wane, kikisan laut berdarah laut. Beta Pati Raja Wane, ketika lahir dibawakan Datu Dayung Sampan. Beta Pati Raja Wane menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari, menurut beta punya tifa, pohon pala badan perawan jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang. Irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Pati Raja Wane yang dijaga datu-datu cuma satu. Cerita buat Dian Tamaila, karya Khairil Anwar. Terima kasih.